Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Haleluya, puji nama Haleluya. Tuhan. Kita akan Ya. mulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita, selamat pagi Bapa. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. 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 Kami Syukur mau bagimu memuji-Mu, Tuhan. Kami Haleluya. naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Mari belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Ku memuji. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan mulai ibadah kebaktian kami Tuhan, Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. 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 Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu masih bangkit berdiri ya. Mari kita angkat lagu Haleluya. pujian kita. Cuy cuy pam pam pam. Haleluya. Haleluya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkan. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Haleluya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Hey. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkan. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah mengangkat lagu pujian kita. Cuy cuy pam pam. Sekarang kita ngangkat lagu pujian KASIH. Haleluya. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu masih bangkit berdiri ya. KASIH.
sekolah minggu, duduk kembali. Kita akan mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. 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 Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai memuji, menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Engkau. Kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Berkati dia ya Tuhan, apapun yang disampaikan,
firman-Mu ya Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang lain ya Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada mereka, Kau lindungi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, duduk yang rapi. Kita hormati pemberitaan firman Tuhan. Dengar baik-baik ya. Hari ini Kak Olive akan melanjutkan cerita yang telah dibawakan oleh Kak Diana 2 minggu sebelumnya. Adik-adik yang di rumah masih ingat ceritanya tentang apa? Benar sekali, ceritanya tentang Ayub, seorang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Kenapa ya Ayub dikasihi Tuhan? Karena Ayub adalah orang yang jujur, saleh, dan dia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau dikasihi Tuhan, adik-adik harus jadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak melakukan kejahatan, dan anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Judul cerita kali ini, Kak Olive memberikan judul Ayub mengalahkan iblis. Kira-kira gimana ya ceritanya? Ayub mengalahkan si iblis. Sebelumnya Kak Olive akan review sedikit cerita tentang Kak Diana supaya adik-adik ingat dan ceritanya adik-adik bisa menyambung dengan cerita Kak Diana. Oke. Slide pertama. Kita mau lihat Ayub adalah orang yang sangat kaya yang hidup di zaman itu. Di tanah Uz, dia sangat kaya. Dia memiliki banyak hewan ternak. Dia memiliki banyak lembu, unta. Dia memiliki banyak hamba-hamba juga. Makanya dia disebut orang paling kaya di tanah itu. Tapi adik-adik, kekayaan Ayub tidak membuat Ayub menjadi orang yang sombong. Dia tetap rendah hati. Dia tetap orang yang memperhatikan orang lain. Dia tetap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia memiliki banyak sekali harta. Kemudian, adik-adik masih ingat berapa jumlah anaknya Ayub? Ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tuhan memberkati Ayub dengan kekayaan, dengan keluarga yang besar sehingga dia memiliki banyak anak. Kemudian pada suatu ketika waktu ada perkumpulan nih anak-anak Allah, Tuhan memanggil si iblis. Dia tanya, "Hai iblis, dari manakah kamu?" Tuhan tanya. Kemudian iblis jawab apa? Iblis bilang, "Tuhan, aku dari perjalanan mengelilingi bumi. Aku keliling-keliling bumi, aku jalan-jalan mengelilingi bumi." Kemudian Tuhan tanya, "Hai iblis, kamu kan jalan-jalan nih kelilingi bumi. Kamu lihat enggak seorang hambaku yang bernama Ayub? Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dia orang yang takut akan Tuhan dan mengasihiku." Kemudian si iblis bilang, "Aku tahu Tuhan, si Ayub. Tahu enggak Tuhan, Ayub mengasihimu karena engkau menjaga semuanya. Engkau menjaga dia dengan memberikan kekayaan, engkau menjaga keluarganya. Kalau dia enggak punya apa-apa, pasti Ayub marah sama kamu Tuhan." Tapi Tuhan bilang, "Oke, kalau begitu kamu boleh mencobai Ayub." Kemudian iblis mencobai Ayub adik-adik. Iblis membuat harta Ayub, harta kekayaannya, kemudian hamba-hambanya hilang dalam satu hari. Pada waktu itu Ayub sedang di rumah. Kemudian ada seorang hambanya yang datang ke rumahnya. Dia berlari kepada Ayub, dia bilang, "Tuanku Ayub, semua hewan ternak, domba-domba, lembu-lembu, unta-untamu semua telah habis." Karena apa? Yang satu habis karena dibawa orang Kasdim. Kemudian yang lain juga pergi. Semua domba-dombanya hilang dalam satu hari.
Kemudian tidak sampai di situ saja. Pada saat itu Ayub dicobai juga oleh iblis dari keluarganya. Dalam satu hari anak-anaknya, 7 anak laki-lakinya dan 3 anak perempuannya meninggal dunia. Di situ Ayub sangat sedih. Coba kita lihat. Ayub menangis, dia sedih. Kenapa seperti ini terjadi ya? Oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub tetap memuji nama Tuhan. Ayub tetap membesarkan nama Tuhan. Ayub bilang, semuanya dari Tuhan. Waktu aku datang ke dunia ini, waktu aku lahir di dunia ini, aku tidak membawa apa-apa. Maka waktu aku mati, aku juga tidak membawa apa-apa. Ayub tetap memuji nama Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Di situ iblis punya cara lain. Waktu itu dia datang lagi kepada Tuhan. Tuhan tanya, "Hai iblis, kamu dari mana?" Kemudian iblis jawab, "Aku dari perjalanan mengelilingi bumi." Tuhan tanya lagi, "Hai iblis, kamu lihat gak hambaku Ayub? Dia adalah seorang yang saleh, seorang yang dengar-dengaran firman Tuhan, seorang yang mengasihi aku." Lalu si iblis gak kehabisan akal adik-adik. Dia bilang gini kepada Tuhan, Tuhan selama ini kan menjaga Ayub. Coba Tuhan kalau Ayub dikasih penyakit, pasti Ayub mengutuki Engkau. Pasti Ayub marah kepada Engkau Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab, "Kalau begitu iblis, kamu boleh mencobai Ayub, tapi jangan sampai Ayub kau cabut nyawanya. Jangan sampai Ayub meninggal dunia." Jadi pada saat itu iblis tenang dengan hal yang akan dia lakukan. Kemudian iblis membuat Ayub memiliki penyakit. Coba kita lihat slide selanjutnya. Dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya semua ada penyakit. Ada penyakit, ada gatal-gatal di tubuh Ayub. Dari ujung rambut sampai dari ujung kaki. Dia mulai sakit, dia mulai garuk-garuk nih. Adik-adik kalau gatal-gatal pasti digaruk kan? Kemudian Ayub menggaruknya pakai kaca. Karena sangat gatal. Membuat Ayub memiliki penyakit dari ujung rambut sampai dengan ujung kepala. Kemudian pada saat Ayub memiliki penyakit itu, istrinya Ayub datang, adik-adik. Istrinya Ayub bilang gini, Ayub, kamu udah punya penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mendingan kamu mengutuki Tuhan. Karena masa Tuhan kasih kamu penyakit, masa Tuhan kasih kamu hal seperti ini, padahal kamu adalah orang yang saleh Ayub. Kamu melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan melakukan ini kepada kamu. Kemudian Ayub bilang, "Hei istriku, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kamu kayak orang gila." Ayub bilang gitu. Karena menurut Ayub, hal ini dilakukan Tuhan karena Tuhan tetap mengasihi Ayub. Ayub bilang, "Masa kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan, tapi kamu gak mau terima yang jahat? Kalau kamu dapat hal yang baik dari Tuhan, yang baik-baik, kamu memuji Tuhan. Tapi kalau kamu dapat yang buruk kayak gini, masa kamu suruh aku mengutuki Tuhan?" Ayub tidak melakukan hal yang jahat. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Kemudian slide selanjutnya, pada saat Ayub sakit, Ayub kan punya banyak teman nih adik-adik. Ada teman-temannya juga yang datang melihat Ayub. Nih kalau adik-adik sakit, adik-adik pasti kadang ada yang jenguk, ada yang memperhatikan adik-adik. Sama seperti Ayub, temannya datang. Ada 3 orang teman Ayub yang datang. Yang pertama adalah bernama Elifaz. Kemudian namanya ada Bildad dan Zohar. Mereka datang melihat Ayub. Waktu mereka datang, mereka
sangat kaget melihat Ayub, karena Ayub dari ujung kepala sampai ujung kaki dipenuhi oleh banyak penyakit-penyakit sampai mereka tidak mengenali Ayub. Aduh, kasihan ya si Ayub. Lihat, badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada tempat yang nggak ada penyakitnya. Mereka sedih melihat Ayub. Mereka sedih, kenapa ya Ayub bisa seperti ini? Mereka ada di samping Ayub selama 7 hari lamanya. Tapi selama itu mereka tidak ada satu orang pun yang mengeluarkan kata-kata, karena mereka sedih melihat Ayub memiliki penyakit-penyakit itu. Kemudian slide selanjutnya, pada hari yang ketujuh, Ayub mulai mengeluarkan suara. Slide yang ketujuh, Ayub mulai mengeluarkan suara. Ayub bilang, kenapa ya Tuhan melakukan ini kepadaku? Kemudian seorang yang bernama Elifas, temannya bilang, Ayub, kayaknya kamu melakukan ini, kamu pasti melakukan suatu kejahatan nih Ayub, yang enggak kita tahu, kejahatan yang membuat hati Tuhan marah. Jadi kamu kena penyakit seperti ini. Kemudian Ayub bilang, kalaupun aku melakukan kejahatan, masakan kejahatan yang aku lakukan lebih besar daripada penyakit yang Tuhan berikan. Kalaupun aku jahat nih, aku jahat tapi kenapa penyakitnya banyak seperti ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dipenuhi penyakit, aku gatal-gatal. Kemudian Ayub mulai melakukan pembelaan. Aku kan orang yang saleh, aku dengar-dengaran akan Tuhan. Kenapa ya Tuhan melakukan seperti ini kepadaku? Mereka pun tidak bisa menjawab. Kemudian ada lagi teman Ayub yang bernama Bildad. Dia bilang lagi, coba slide selanjutnya. Dia bilang, kalau kamu enggak melakukan kejahatan, berarti mungkin ini adalah hasil dari anak-anakmu. Anak-anakmu sering melakukan kejahatan kalau begitu. Maka untuk menghukumnya, Tuhan melakukan ini kepadamu. Kemudian Ayub menjadi sangat sedih. Teman-temannya bukannya membangun Ayub, bukannya membangkitkan semangat Ayub, mereka malah menjatuhkan Ayub. Mereka mencari-cari kesalahan Ayub. Mereka bilang, Tuhan itu kan adil. Masa sih Tuhan memberikan hal yang jahat untuk orang yang baik? Mereka selalu mencari kesalahan Ayub. Mungkin kamu ada lakukan salah, tapi kita nggak tahu. Tuhan nggak tahu. Jadi Tuhan marah. Tuhan kan maha tahu. Mereka bilang gitu. Atau mungkin anak-anak kamu sebelumnya melakukan hal yang jahat yang kamu nggak tahu, jadi kamu nggak minta ampun sama Tuhan, jadi Tuhan menghukum anak-anakmu dan kamu. Kemudian Ayub menjawab, kalaupun anak-anakku melakukan kejahatan, masakan Tuhan menghukum aku sampai seperti ini? Masa sih Tuhan tega ya memberikan aku penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki aku, semuanya gatal-gatal, semuanya ada penyakit. Masa sih Tuhan tega melakukan ini kepadaku? Ayub bilang, aku orang yang aku jujur, aku saleh, aku gak melakukan kejahatan. Masa Tuhan memberikan ini kepadaku? Ayub melakukan pembelaannya kepada Tuhan. Seringkali ketika kita ada masalah, kita akan bertanya, kok kayak gini ya? Aku kan rajin ke gereja, aku kan baca firman Tuhan, aku kan dengar-dengaran, kenapa aku ada masalah? Sepertinya kita membuat pembenaran-pembenaran yang padahal itu tidak perlu adik-adik. Kemudian di slide selanjutnya ada juga seorang teman Ayub yang bernama Elihu. Dia lebih muda dari Ayub dan teman-temannya Elifas, Bildad, dan Zohar. Dia datang, Elihu bilang gini kepada Ayub dan teman-temannya, hai kalian semuanya, nih teman-temannya Ayub, aku lebih muda dari kalian, tapi hari ini aku akan membicarakan sesuatu kebenaran kepadamu. Dia menegur teman-temannya Ayub, kalian
Elifas, Bildad, Zohar, kalian kan teman-temannya Ayub. Kenapa kalian bukan membangkitkan semangat Ayub, tapi kalian malah mencari-cari kesalahan Ayub? Yang padahal kalian belum tentu itu benar. Mereka mencari kesalahan Ayub dengan bilang, mungkin Ayub melakukan kesalahan yang tidak diketahui Tuhan. Mungkin anak-anaknya melakukan kesalahan yang sangat besar yang membuat Tuhan marah dan menghukum lewat Ayub. Kemudian dia bilang, Ayub, kamu juga, Tuhan kan Allah yang maha tahu. Dia tahu semuanya. Kamu gak perlu melakukan pembenaran-pembenaran. Dengan kamu melakukan pembenaran, dengan kamu bilang, aku kan orang yang saleh, aku kan orang yang jujur, itu berarti kamu meragukan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Karena Tuhan itu kan maha tahu. Malah dengan kamu bilang, aku orang yang saleh, aku orang yang jujur, aku orang yang taat firman Tuhan, itu malah menampakkan, mencerminkan kesombongan yang ada dari diri kamu. Masa sih kamu melakukan pembelaan kepada Tuhan, padahal Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Kemudian mereka mulai merenungkan apa yang mereka katakan. Mereka mulai pikir lagi, oh iya ya, benar ya yang Elihu katakan. Selanjutnya, di slide selanjutnya, kembali lagi Ayub, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan melakukan ini tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Ayub mulai merenung-renungkan apa yang Ayub lakukan. Kemudian slide selanjutnya, suatu ketika adik-adik, akhirnya Ayub mengetahui apa arti penyakit dari Ayub. Tuhan datang dengan angin badai. Angin badai, Tuhan menjawab Ayub. Tuhan memberikan Ayub pengetahuan bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Bahkan Tuhan bilang, waktu Tuhan menciptakan bumi, Ayub tidak ada loh. Waktu Tuhan menaruh dasar-dasar bumi, dasar-dasar dunia, Tuhan bilang Ayub tidak ada. Adik-adik, cerita ini nanti adik-adik boleh baca kitab Ayub dari pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-42 ya. Di pasal yang 30 ke-38, di sini Tuhan datang kepada Ayub memberikan Ayub hikmat dan pengetahuan. Ayub, kamu tidak mengetahui segala sesuatu, tapi aku mengetahui segala sesuatu. Aku membuat matahari, bulan, bintang. Aku membuat dasar-dasar bumi. Aku membuat bumi berputar pada tempatnya. Kamu tidak tahu. Tetapi percayalah, hikmat yang daripada Tuhan tetap ada. Kamu harus tahu betul, apapun yang terjadi kepadamu, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua terjadi oleh karena izin dari Tuhan. Waktu itu adik-adik, Ayub mulai mengetahui kebesaran Tuhan, hikmat Tuhan, pengetahuan yang dari Tuhan lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Mungkin dia pikir aku lebih baik, aku lebih jujur, tapi kenapa ya ada penyakit seperti ini? Kenapa ya Tuhan memberikan aku penyakit ini? Lebih baik aku tidak lahir. Bahkan Ayub pernah berkata seperti itu loh adik-adik. Tapi karena Tuhan sudah berbicara kepada Ayub, menceritakan kebesaran Tuhan, kalau semua yang terjadi itu semua karena seizin Tuhan, Ayub menjadi mengerti, Ayub menjadi sadar akan kesalahan dia. Maka dari itu kita akan buka Alkitab kita di Ayub 42 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Kak Olive akan membacakan untuk adik-adik. Dengarkan baik-baik. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu
dan abu. Di sini ketika Tuhan menceritakan kebesaran Tuhan, akhirnya Ayub mengerti. Ayub tahu semua yang dilakukannya salah. Perkataan dia yang bilang, aku kan jujur, aku kan saleh, aku dengar-dengaran. Kenapa Tuhan melakukan ini kepadaku? Ayub sadar ada kesalahan yang dia buat. Dia tahu dia harusnya tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena ternyata Tuhan jauh lebih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Tidak pernah sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan Ayub di luar dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu Ayub bilang, oh Tuhan, Engkau Allah yang lebih besar ternyata. Engkau Allah yang lebih memiliki hikmat daripada aku. Aku salah mengatakan perkataan seperti itu. Jadi pada saat Ayub mulai menyadari kesalahannya, dia duduk dalam debu dan abu, dia tanda dia mengakui kesalahannya. Kemudian pada saat itu, slide selanjutnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub, adik-adik. Kakak akan baca Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bahkan adik-adik, setelah Ayub tahu akan kesalahannya, Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan mengembalikan keadaan Ayub. Bahkan 2 kali lipat katanya. Kekayaannya yang hilang dalam 1 hari, Tuhan gantikan. Bahkan Ayub juga memiliki anak-anak, di mana anak-anak perempuannya, anak-anak yang cantik lagi. Tuhan memberikan Ayub lagi kekayaan yang tadinya sudah hilang, yang tadinya Ayub pikir tidak akan ada kembali lagi. Tapi oleh karena Ayub sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tahu betul bahwa kuasa Tuhan lebih besar, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi dengan Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan Ayub tidak berbuat dosa, Ayub tidak marah lagi kepada Tuhan, tidak mengutuk Tuhan. Berarti dengan demikian si iblis nih adik-adik, si iblis yang tadi bilang, Tuhan coba deh kalau Ayub gak punya apa-apa, dia pasti mengutuk Tuhan. Atau waktu Ayub gak sehat, waktu Ayub sakit, pasti dia mengutuk Tuhan. Tapi ternyata dengan kejadian ini Ayub membuktikan dia mengalahkan iblis. Enggak tuh, dari Ayub kaya ataupun miskin, Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub sehat ataupun Ayub sakit, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap memuliakan nama Tuhan. Karena adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar, iblis seringkali mencoba kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan, mencoba kita untuk tidak mengasihi Tuhan, mencoba kita untuk marah kepada Tuhan. Kalau misalnya kita ada masalah, ada hal yang tidak kita ingini, tidak tercapai, mungkin kita marah, mungkin kita sebel sama Tuhan. Kenapa ya kok ini terjadi? Tapi dari cerita Ayub kita belajar apapun keadaannya, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tahu semuanya. Misalnya nih karena corona kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa dapat teman baru. Padahal kalau nggak corona, kita bisa datang ke sekolah, kita bisa dapat teman baru. Kemudian kita nggak bisa jalan-jalan ke mall, kita nggak bisa jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata. Hal ini seringkali membuat kita bertanya kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, kita sebel sama Tuhan. Tapi dari cerita ini kita belajar lagi untuk tidak marah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan kepada kita adalah hal yang baik. Apa yang Tuhan kerjakan kepada kita adalah hal yang Tuhan tahu akan mendatangkan kebaikan, bahkan akan
menyelamatkan kita, memberi keselamatan bagi kita. Terima kasih adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kakak harap kita dapat belajar lagi dari teladan seorang Ayub. Tuhan memberkati kita, mari naikkan pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Haleluya. Haleluya. Terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini yang boleh lagi kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, bahkan anak-anak yang melakukan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan oleh karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan, mari Engkau yang pimpin, Engkau yang lindungi kami Tuhan Yesus. Aktivitas yang kami lakukan boleh Engkau sertai, boleh Engkau berkati.
Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarga kami, orang tua kami, mama, papa, adik kakak kami Tuhan. Engkau yang berkati mereka, Engkau yang sertai mereka Tuhan Yesus. Perlindungan yang daripada Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. It's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about